Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mewawancarai salah satu masyarakat di lingkungan sekitar saya yang bernama Ibu Yulasri yang tinggal di perumahan Legenda Blok F. Ibu sambil kerja nggak apa ya? Nggak apa-apa. Saya akan mewawancarai tentang perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi dari Ibu sendiri, Ibu tahu nggak apa itu perubahan sosial? Oh, yang Ibu tahu perubahan sosial itu di kehidupan sehari-hari seperti kecanggihan teknologi, seperti sekarang komunikasi udah gampang lewat handphone yang biasanya susah, sekarang udah gampang, itu positifnya. Oke. Menurut Ibu nih, kapan Ibu menyadari adanya perubahan sosial di kehidupan Ibu? Semenjak adanya handphone, Kira-kira waktu itu Ibu tahun berapa? sekitar tahun 2000-an. Baik. Dengan dari tahun itu, bagaimana cara Ibu mungkin bertahan atau menyikapi adanya teknologi yang ada dengan perubahan sosial tersebut? Ya, Ibu menyikapinya ngikutin trennya aja. Kalau itu merasa positif, Ibu ikutin yang positifnya, membuat komunikasi lebih lancar. Baik. Menurut Ibu, apa dampak yang benar-benar terasa di Ibu? Mulai dari mungkin dari pekerjaan Ibu atau dari keseharian Ibu gitu. Kalau dampak positifnya, ya seperti tadi, komunikasi lebih gampang, bekerja lebih gampang. Kalau dampak negatifnya di dalam keluarga Ibu, mungkin kebersamaan itu sudah berkurang. Cuman pandai kita menyikapinya aja. Ya, baik. Di keseharian Ibu, di cara Ibu bersosialisasi, siapa sih Bu yang paling terdampak di fenomena perubahan sosial yang Ibu rasakan? Ya, Ibu lah, karena Ibu waktu kecil belum ada seperti handphone kayak sekarang. Ya, karena Ibu kelahiran tahun 70-an, belum ada itu. Oh, baik. Nah, terakhir nih Bu, kan dari semua jawaban Ibu ini kan mengarah kepada perkembangan teknologi, terutama HP. Dan kenapa teknologi tersebut tuh sangat berpengaruh gitu di kehidupan Ibu sekarang? Karena semua udah serba pakai handphone. Kalau kita lebih fokus ke handphone, ya maksudnya komunikasi ya lebih gampang karena semua udah pakai handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriadi. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Bapak tahu tentang perubahan sosial itu? Setahu saya perubahan sosial itu adalah pergerakan sebenarnya dari kehidupan seseorang ataupun kelompok masyarakat atau keluarga di dalam lingkungan sosial yang lebih besar di sekitar kita. Jadi bagaimana kita bisa istilahnya menyesuaikan ya terhadap beradaptasi terhadap perubahan di sekitar kita. Jadi itu secara garis besarnya seperti itu. Dari yang Bapak simpulkan, bagaimana cara untuk bertahan dan menyikapi terhadap perubahan sosial itu? Sepertinya tidak dapat dielakkan ya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus mengikuti perubahan sosial, teman, dengan catatan bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip bersosial masyarakat dan bernegara. Jadi ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap orang, baik itu individu, keluarga maupun masyarakat. Itu mungkin ya. Untuk pasti segala sesuatu pasti ada dampaknya kan. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah ada dampak dari perubahan sosial dan apa itu? Ya, dampak itu pasti ada. Kehidupan sehari-hari, contohnya ya pola pikir, pola berpakaian, berinteraksi satu sama lain, terutama sekarang dengan gadget ya,
gadget yang udah luar biasa, kayaknya kebutuhan akan gadget itu lebih penting daripada makanan sekarang. Jadi setiap orang sepertinya sekarang harus memiliki gadget masing-masing. Jadi tanpa gadget mungkin mati gaya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dampaknya langsung tidak langsung terhadap, kita ambil yang gadget tadi aja lah. Dampak secara langsung bisa kita lihat terhadap terutama bukan hanya anak-anak sih, orang dewasa juga sama. Ketergantungan atau kecanduan akan gadget ini itu berdampak langsung terhadap seseorang, baik itu bisa berupa positif, bisa berupa negatif sebenarnya. Tinggal kita menyikapi dan bagaimana mengantisipasi yang negatif gitu. Jadi kecenderungan yang negatif seperti introvert ya. Jadi lu gue nah gitu nah seperti itu yang negatifnya yang perlu diantisipasi. Yang positifnya banyak sebenarnya, misalnya untuk tingkat pelajar mungkin bisa memanfaatkan teknologi yang ada di mobile phone atau handphone untuk seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab atau apapun itu. Nah gitu lah, seperti itu. Oke, terima kasih. Kapan Anda menyadari akan perubahan sosial yang terjadi di depan Anda? Jadi kalau ditelisik lagi ke belakang, sebenarnya setelah terutama pasca COVID ya, itu perubahan drastis karena kita semua yang bekerja harus working from home, yang pelajar juga harus sekolah dari rumah, dan ketergantungan dengan gadget itu tinggi pada saat itu. Nah, disitulah perubahan pola-pola kehidupan terutama yang berhubungan dengan gadget yang kita ambil contohnya tadi, itu dampaknya mulai terasa. Jadi orang mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah gitu, jadi seperti itulah, lebih baik nggak makan daripada nggak ada kuota. Nah jadi seperti itu dampak yang terasa, yang mulainya terasa pada saat itu pasca COVID dan pada saat COVID dan pasca COVID. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak sendiri siapa yang paling terdampak dari perubahan sosial? Kalau yang terdampak semua rata-rata terdampak yang punya yang memiliki mobile device, handphone dan kawan-kawannya itu, media sosial dan sebagainya itu semua terdampak. Jangankan yang tua-tua, yang muda-muda, yang tua-tua pun sekarang, yang kakek nenek pun sama aja, yang dalam bersosial media itu mereka sudah melek teknologi semua. Nah itu mungkin penjelasannya. Oke, halo guys, dari sini saya akan mewawancarai tante yang cantik di sebelah saya. Nah, menurut tante bagaimana cara tante bertahan dan menyikapi tentang perubahan sosial di kehidupan tante? Untuk menyikapi kita dengan cara mengikuti zaman digital. Sekarang kan sudah modern, jadi kita mengikuti aja. Terus menurut tante apa dampak yang tante rasakan di perubahan sosial itu tante? Dampak positif seperti kita kalau menelepon keluarga, kita lebih gampang, tidak kayak zaman dahulu kita selalu menulis surat, masih menunggu lama. Jadi ya kalau sekarang kita mau video call pun, mau tatap muka pun kita sudah bisa. Jadi menurut tante ada nggak dampak buruknya gitu tante? Kalau dampak buruknya yaitu hilangnya kebersamaan, karena kita meskipun satu keluarga, kadang kita duduk bersama pun terasa jauh, sedangkan kalau yang jauh terasa sekarang dekat. Nah itu dampak negatifnya. Terus bagi anak-anak kecil pun sekarang sudah tahu untuk gadget ya. Menurut tante di mana tante itu menjumpai atau merasakan perubahan sosial itu di kehidupan tante? Ya terutama di keluarga, kedua di masyarakat, karena kita sekarang mau berhubungan sama keluarga, mau berhubungan sama masyarakat pun, biarpun kita nggak ketemu, kita masih bisa berhubungan lewat gadget. Terus kenapa teknologi itu sangat mempengaruhi kehidupan tante sekarang? Karena teknologi itu bisa mempermudah segala cara, misalnya kita mau berdagang, kita mau apa, kita tinggal share ke WA, ke IG. Nah, jadi ya mempermudah untuk bersosialisasi. Dampak dari perubahan sosial itu apa? Dampak dari perubahan sosial di kehidupan masyarakat itu salah satunya di bidang teknologi Ya. yang mempengaruhi masyarakat dalam bekerja, dalam berinteraksi secara sosial, dan dalam masyarakat mencari kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut kakak nih bagaimana sih caranya untuk menanggapi perubahan sosial tersebut? Cara menanggapi perubahan sosial itu dengan cara
masyarakat beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang. Contohnya di zaman dahulu masyarakat itu tidak tergantungan dengan teknologi. Contoh kayak HP, smartphone dan lain-lain. Sekarang masyarakat itu harus bisa menggunakan perangkat tersebut untuk bisa menunjang kehidupan sosialnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kapan sih Kakak ini menyadari perubahan sosial yang ada di masyarakat nih? Kita menyadari perubahan sosial itu sebenarnya nggak bisa kita sadari secara langsung ya. Maksudnya perubahan sosial itu kan terjadi secara perlahan-lahan di masyarakat. Jadi kita mengikuti perkembangan era yang ada aja. Oke. Menurut Kakak ini siapa sih orang yang atau kelompok yang paling terdampak? Untuk perubahan sosial di bidang teknologi yang paling terdampak di saat ini adalah masyarakat yang bekerja di bidang perusahaan ya mungkin ya. Mungkin dulu orang-orang bekerja itu hanya langsung di offline di kantor, tapi sekarang banyak kerja secara remote. Itu mungkin masyarakat atau orang-orang tertentu harus beradaptasi dengan cara kerja tersebut. Oke. Pertanyaan terakhir nih, kenapa sih teknologi ini sangat mempengaruhi kehidupan sekarang? Teknologi itu sangat mempengaruhi kehidupan sekarang itu karena mungkin di kehidupan sekarang ini 50-70% kehidupan kita bergantung sama teknologi. Semua dilakukan melalui teknologi. Untuk pengiriman, untuk berkomunikasi, untuk melakukan hal-hal itu memerlukan teknologi. Jadi menurut Kakak ya, sebagai orang yang berkecimpung di bidang teknologi itu tuh sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat di era sekarang ini. Oke. Semua itu aja sih Kak pertanyaannya Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratika Pratiwi, dan di samping saya Sylvia Uliani. Jadi tujuan saya mewawancarai kakak tersebut yaitu untuk mengetahui dampak perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oke, di sini saya akan menanyakan bagaimana cara kakak dalam bertahan dan menyikapi perubahan sosial. Yang pasti dengan cara mempertahankan nilai-nilai dan karakter bangsa Indonesia yang sudah saya pelajari di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar, agar ketika perubahan sosial itu terjadi, misalnya ke arah yang negatif, saya tidak terpengaruh akan perubahan sosial tersebut. Namun di sisi sebaliknya, perubahan sosial itu bisa kita terima dengan baik agar bangsa Indonesia ini berkembang sesuai dengan zamannya, seperti itu. Oke, menurut kakak apa dampak yang kakak rasakan mengenai perubahan sosial? Yang pasti yang pertama adanya kesenjangan sosial antar manusia. Yang kedua ada meningkatnya kriminalitas, dan yang terakhir adalah merosotnya moral manusia. Oke, yang ketiga, kapan kakak menyadari perubahan sosial yang ada di kehidupan kakak? Ketika munculnya budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan budaya-budaya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia. Oke, yang keempat, di mana kakak benar-benar merasakan perubahan sosial di kehidupan kakak? Yang pastinya di lingkungan sekitar saya. Oke, siapa yang paling terdampak dari fenomena perubahan sosial? Yang pastinya adalah manusia itu sendiri, termasuk saya. Oke, yang terakhir, kenapa teknologi mempengaruhi kehidupan kakak sekarang? Oke, karena teknologi itu memberikan dampak dan perubahan kepada kehidupan manusia sehari-hari. Misalnya contohnya itu pada alat komunikasi. Pada zaman dulu kita kan berkomunikasi menggunakan telepon rumah dan surat. Karena adanya perkembangan teknologi, kita berkomunikasi menggunakan gadget dan handphone yang langsung terhubung dengan orang tersebut. Dan selanjutnya itu juga pada pekerjaan, dengan adanya teknologi itu membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir itu dalam hal belajar, karena adanya perkembangan teknologi ini kita sebagai pelajar lebih dimudahkan dalam mencari hal-hal yang kita tidak ketahui, yang akan membantu kita ketika belajar, seperti itu. Oke, sekian video wawancara saya.
saya dan kakak Selvia. Mohon maaf jika banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.